Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar matrik diperbesar atau dalam bahasa Inggris adalah augmented matrix. Materi ini penting ketika teman-teman ingin mempelajari eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian dari matrik diperbesar atau augmented matrix. Pengertiannya adalah matrik yang semua entry-nya, elemennya, berisi konstanta atau koefisien-koefisien SPL, sistem persamaan linier, yang kemudian diperbesar. Maksud dari diperbesar ialah menambahkan sebuah kolom yang berisi hasil dari persamaan linier atau yang berada di kanan tanda sama dengan. Oke, ini adalah pengertian dari augmented matrix atau matriks diperbesar. Kita beralih ke contoh. Di sini sudah diketahui SPL, ya. Kita akan ubah ke dalam bentuk matrik diperbesar atau augmented matrix. Sesuai dengan pengertiannya, di sini adalah matrik yang semua entry-nya berisi konstanta. Berarti kolom yang pertama kita isikan dengan konstanta variabel yang pertama, yaitu X1. Berarti kolom yang pertama adalah 3, negatif 3. Untuk kolom yang kedua, itu adalah konstanta atau koefisien-koefisien dari variabel kedua, yaitu X2, yaitu 2, 4. Berikutnya, kita tambahkan satu kolom lagi, yang entry-nya merupakan nilai yang ada di sebelah kanan sama dengan, yaitu 5, 1. 5, 1. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Contoh berikutnya. Ini SPL-nya, kita akan ubah ke dalam bentuk matrik diperbesar. Berarti kolom yang pertama, ya betul, 1, 2. Oke, 1, 2. Kemudian kolom yang kedua, 1, negatif 4. Kemudian kolom yang ketiga, nilai yang ada di sebelah kanan sama dengan, yaitu negatif 2, 0. Selanjutnya, contoh berikutnya. Ini SPL-nya, kita akan ubah ke dalam bentuk matrik diperbesar, hasilnya 3, 1, kemudian negatif 2, negatif 3, kemudian 0, 0. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. 3, 1, negatif 2, negatif 3, 0, 0. Kita beralih ke contoh berikutnya. Misalkan diketahui SPL-nya seperti ini, kita akan ubah bentuknya ke dalam bentuk matrik diperbesar. Maka untuk kolom yang pertama adalah 3, 1, 2. Untuk kolom yang kedua, 2, negatif 1, 1. Untuk kolom yang ketiga, negatif 5, negatif 1, negatif 3. Untuk kolom yang keempat, 7, 8, 2. Oke ya teman-teman, seperti ini ya. Berikutnya, ini SPL-nya, kita akan ubah ke dalam bentuk matrik diperbesar. Untuk kolom yang pertama, itu konstanta atau koefisien variabel X. Maka nilainya atau entry-nya adalah negatif 1, 1, 2. Kemudian untuk kolom yang kedua merupakan koefisien atau konstanta variabel Y. Maka diperoleh 1, negatif 1, 3. Selanjutnya, kolom yang ketiga itu untuk konstanta atau koefisien variabel Z. Maka diperoleh 5. Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Di sini tidak muncul variabel Z. Maka konstanta untuk variabel Z tersebut adalah 0. Oke ya. Karena tidak muncul, maka konstanta atau koefisien variabel Z 0. Berikutnya di sini negatif 1. Untuk kolom yang keempat, nilainya adalah
7, 9, 2. Oke, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini, kalau variabel tersebut tidak muncul, maka konstanta atau koefisiennya adalah 0. Berikutnya, contoh yang terakhir, kita akan ubah ke dalam bentuk matrik diperbesar. Oke, untuk kolom yang pertama adalah koefisien atau konstanta variabel X. Berarti 2, 1. Nah, di sini tidak muncul variabel X. Maka konstanta atau koefisiennya adalah 0. 2, 1, 0. Berikutnya, kolom yang kedua untuk variabel Y. Maka entry-nya adalah 2. Di sini tidak muncul, berarti 0, baru 2 kembali. Berikutnya, kolom yang ketiga untuk variabel Z. Entry-nya adalah negatif 3, 1, negatif 2. Selanjutnya, kolom yang keempat, 12, 9, 3. Oke, teman-teman, ini hasilnya. Oke, untuk mengingatkan kembali, yang perlu teman-teman perhatikan ketika variabelnya tidak muncul pada persamaan tersebut, maka konstanta atau koefisien variabel tersebut kita anggap sebagai 0. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat.